143. Menyelamatkan Yuna Seira. Kenzi bergegas ke Shadow Bar dengan kecepatan tercepat. Di bawah suara elektronik yang memekakkan telinga, lampu bersinar dan sekelompok gadis menari dengan liar. Lantai dansa dipenuhi oleh pria dan wanita muda yang gila. Kenzi melihat sekeliling di antara kerumunan, tetapi tidak melihat Yuna Seira. Dia segera menelponnya, tapi tidak ada yang menjawab. Kenzi berjalan melintasi lantai dansa sampai dia menemukan ujung terdalam bar, dan tiba-tiba di pintu kamar mandi, dia mendengar telepon yang dikenalnya berdering. Kenzi menutup telepon di tangannya, bel berhenti berdering, dan ketika dia menekan nomor itu lagi, telepon yang dikenalnya berdering lagi. Yuna Seira, Yuna Seira. Kenzi memastikan bahwa Yuna Seira tidak ada di kamar mandi, jadi dia mendorong pintu dan mendobrak masuk. Di sebuah bilik, ponsel Yuna Seira dia temukan. Melihat ponsel ini, Kenzi tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Yuna Seira, jadi dia pergi ke counter bar segera, mengambil foto selfie Yuna dari ponsel, dan menunjukkannya kepada bartender. Gadis cantik ini, apakah kamu mengenalnya? Bartender itu sedang menyeka gelas anggur. Dia melirik wanita cantik di foto itu, dan ada sedikit rasa takut di matanya. Lalu dia menundukkan kepalanya dan terus menyeka gelas dan menjawab dengan santai. Maaf, Tuan, ada terlalu banyak orang di bar, tidak mungkin bagi saya untuk mengingat setiap wanita cantik. Kenzi baru saja memperhatikan tatapan aneh di matanya, mengeluarkan beberapa lembar uang kertas, menatapnya, dan perlahan-lahan mendorongnya ke atas meja. Bartender itu tersenyum canggung dan berkata, Tuan, saya tidak dapat mengambil uang ini. Saya benar-benar tidak ingat wanita cantik seperti itu. Kenzi tidak banyak bicara setelah mendengar ini. Satu sentuhan, terdengar bunyi, dan gelas anggur yang berat dihancurkan menjadi terak. Katakan padaku di mana dia, jika tidak, tanganmu selanjutnya. Kenzi menatapnya dengan dingin. Bartender itu ketakutan, dia belum pernah melihat orang yang begitu galak. Gelas anggur jenis ini adalah gelas anggur temper khusus yang dibuat untuk batangan, keras dan tebal, bahkan jika dihancurkan dengan batang besi, itu tidak dapat dipatahkan, tetapi di tangan orang ini, gelas itu rapuh seperti tahu. Tuan ini, kamu. Bartender itu tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa berbisik dengan gugup. Saya dapat memberitahu Anda di mana dia berada, tetapi Anda tidak boleh membiarkan Brother King dan yang lainnya tahu bahwa info ini dari saya. Kenzi mengangguk dengan dingin. Saudara King, mereka membawanya ke lantai 3. Di ruang pertemuan mewah di lantai 3, 4 atau 5 preman melemparkan Yuna Seira yang pusing ke sofa besar, dan salah satu dari mereka memiliki wajah dengan bekas luka sabetan. Dengan sengaja, dia menepuk pipi Yuna Seira yang merona. Nona Nana, masih bisakah kau bicara? Kakak King ingin tahu dari mana asalmu, dan apakah kamu dari luar kota? Kesadaran Yuna Seira sudah kacau, dia hanya melambai lemah, mencoba mengusir pria itu darinya. Saudara King, jangan banyak bertanya, cepatlah, gadis cantik seperti itu, ini kesempatan langka. Seorang anak gangster menasihati di samping. Kenapa terburu-buru? Brother King menyipitkan mata padanya dan berkata, cari tahu detailnya terlebih dahulu, saya curiga dia adalah kalajengking. Kamu juga tahu bahwa gadis seperti ini adalah yang terbaik, gadis yang sangat cantik, apakah akan kekurangan pria di sekitarnya? Mengapa dia datang ke bar dan berinisiatif untuk bersama kalian? Tidakkah menurut kalian semua ini ada sesuatu yang beres? Ini. Para gangster kehilangan kata-kata. Saudara King. Pada saat ini, seorang adik laki-laki mengeluarkan sertifikat dari tas Yuna Seira dan menyerahkannya kepada Brother King dengan ngeri. Anda dapat menebaknya, itu benar-benar seorang polisi wanita, nama aslinya adalah Yuna Seira. Dia benar-benar seorang polisi wanita. Kakak King, polisi wanita berkaki panjang ini pasti mencoba menjebak kita. Kakak King, apa yang harus kita lakukan padanya sekarang? Brother King tampak muram dan menatap Yuna Seira dengan mata berkedip. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan kalimat dari bibirnya. Mudah dilakukan, beritahu Brother Jimmy dan biarkan dia menyelesaikannya, sebelum menyerahkannya, bersenang-senanglah dengannya. Setelah mendengarkan itu, beberapa gangster saling berpandangan, dan kemudian secara bertahap mengungkapkan senyum jahat, seolah-olah mereka telah melihat apa yang akan dilakukan.
Saat berikutnya, beberapa bajingan bersinar kegirangan, dan hendak melepas rok Yuna Seira, tetapi pada saat ini, ada ledakan, dan pintu ditendang terbuka. Kenzi masuk dengan wajah dingin, dan sekilas melihat, Yuna Seira terbaring di sofa dengan pusing, dan kesadarannya tampak linglung. Brother King dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu berteriak dengan arogan. "Siapa kamu? Kamu berani menyerbu wilayah kami, tidakkah kamu ingin hidup?" Brother King berdiri lebih dulu, meremas tinjunya yang suram dan berkata dingin, "Mari kita perjelas dulu, kenapa Anda di sini?" "Sampah." Kenzi tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan mereka sama sekali, dan membanting tinju ke arah mereka, seperti harimau yang bergegas ke sekawanan domba. Bajingan ini semua dipukulinya di mana-mana. Bagaimana mungkin beberapa gangster bertahan menghadapi pukulan Kenzi? Hanya butuh setengah menit bagi mereka semua untuk menangis dan merangkak di tanah. "Apakah kamu berani mengganggu geng beruang hitam? Kamu punya nyali untuk membunuhku, kalau tidak aku pasti akan membunuhmu." Diperkirakan Brother King sedang cemas. Dalam situasi ini, dia bahkan mengancam Kenzi dengan kata-kata kasar. Kenzi tidak banyak bicara, berjalan dengan dingin, melayangkan kakinya, dan terdengar lolongan yang menyedihkan. Saudara King diinjak-injak di pahanya dan pingsan ke lantai. Kali ini semua orang berhenti menangis, dan mereka semua memandangnya dengan ketakutan seolah-olah mereka telah melihat iblis. "Yah, itu tidak nyaman. Aku merasa tidak nyaman." Pada saat ini, Yuna Seira mengucapkan beberapa kata tanpa sadar, lalu berguling dari sofa dan berbaring di karpet merah, matanya kabur, wajahnya yang cantik memerah dan dia tanpa sadar merobek pakaiannya. Melihat bahwa Yuna Seira hendak merobek roknya, Kenzi mengerutkan kening, tahu bahwa dia harus mengurus Yuna Seira terlebih dahulu, daripada membuang-buang waktu untuk bajingan ini. Dia dengan tegas melangkah maju, menjentikkan beberapa kaki, dan menginjak semua gangster untuk mematahkan satu kaki mereka. Kemudian, di tengah tangisan yang menggelegar, Kenzi mengambil Yuna Seira dan membawanya pergi. Ketika Kenzi tiba ke asrama Yuna Seira, tepat setelah memasuki pintu, Yuna Seira mau tidak mau muntah. Tubuh Kenzi penuh dengan muntahan. Kenzi menghela nafas diam-diam dan tidak punya pilihan selain memeluknya dan membaringkannya di tempat tidur. Pada saat seperti itu, tidak mungkin untuk peduli apakah seorang pria atau wanita dapat memberi atau menerima ciuman. Kenzi tidak bisa menghindar, melepas rok kotor Yuna Seira, dan melemparkannya ke tanah. Pada saat ini, Yuna Seira hanya mengenakan pakaian dalam seksi, dan Kenzi melihat sosok montoknya, terutama sepasang stoking sutra hitam yang menarik, dan hatinya bergoyang. Tepat ketika dia tidak bisa menahannya lagi, Yuna Seira mendengus tanpa sadar, tiba-tiba berbalik, memeluknya, dan seluruh tubuhnya yang panas merapat. Bab 144. Apa yang dilakukan putrinya? Yuna Seira terpengaruh oleh kekuatan obat, dan dia sedikit bingung. Dia terus mengganggu Kenzi, memeluknya dengan tidak sabar, dan menciumnya dengan keras. Sosok Yuna Seira umumnya baik, dan memiliki kekuatan mematikan yang besar bagi pria, dan Kenzi telah minum banyak alkohol, dan kurang konsentrasi, dan dengan cepat didorong kembali oleh Yuna Seira dan menekan tubuh Kenzi. Ciuman acak di wajahnya, meninggalkan beberapa sidik bibir merah cerah. Yuna Seira, kendalikan emosimu, bangun. Kenzi khawatir dia tidak akan bisa bertahan, jadi dia mengambil napas dalam-dalam, berbalik dan menekan Yuna Seira di bawah tubuhnya untuk mengendalikannya. Segera setelah itu, Kenzi menekan telapak tangannya di perut kecil halus Yuna Seira, mendorong aura kekuatan spiritual di tubuhnya, dan perlahan-lahan memasukkannya ke dalam tubuh Yuna Seira untuk membantunya menghilangkan kekuatan obat. Setelah sekitar beberapa menit, Yuna Seira akhirnya berhenti membuat keributan, menutup bulu matanya yang panjang, dan tertidur lelap. Terbebas dari godaan Yuna Seira, Kenzi menghela nafas panjang. Dia dengan santai menarik selimut untuk menutupi tubuh Yuna Seira, lalu melepas baju dan celana kotor yang dimuntahkan Yuna Seira, bersama dengan rok kotor Yuna Seira, dan memasukkannya ke dalam mesin cuci. Mesin cuci memiliki fungsi pengeringan. Dibutuhkan sekitar 3 jam untuk mengeringkan pakaian setelah dicuci. Kenzi menemukan majalah, dia telanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek, duduk di samping tempat tidur Yuna Seira dan membalik-balik majalah untuk menghabiskan waktu. Sekitar 1 atau 2 jam kemudian, Yuna Seira terbangun dari pingsannya. Menemukan dirinya berbaring di tempat tidur dengan hanya mengenakan pakaian dalam, dan punggung seorang pria bertelanjang dada duduk di samping tempat tidur, mata Yuna Seira terkejut dan dia tiba-tiba duduk. "Bajingan, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan padaku?"
Yuna Seira ingat bahwa dia dibius di bar, mungkinkah dia? Jangan kaget, ini aku, Kenzi. Kenzi tidak menoleh, merokok, dan terus membolak-balik buku dengan tergesa-gesa. Mendengar suara yang familiar ini, dan melihat profilnya lagi, akhirnya dipastikan bahwa itu adalah Kenzi, dan Yuna Seira tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas panjang. Kasim mati ini benar-benar membuatnya takut. Membuatnya berpikir sesuatu terjadi padanya. Tetapi saat berikutnya, Yuna Seira berkata dengan wajah cemberut. Ngomong-ngomong, apa maksudmu dengan duduk di samping tempat tidurku dan tidak mengenakan atasan? Juga, bagaimana dengan rok di tubuhku? Kamu mengambil keuntungan dari saya sekarang? Dalam keadaan pingsan, Anda bermain huligan pada saya? Tidak tahu mengapa, begitu Yuna Seira melihat punggung telanjang pria ini, dia merasakan rasa tidak nyaman yang mendalam di hatinya. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa Kenzi akan bermain huligan padanya, karena Yuna Seira tahu karakter Kenzi dengan sangat baik. Meskipun orang ini kadang-kadang sangat menjengkelkan, dia pada dasarnya jujur dan tidak akan melakukan hal-hal tidak terhormat semacam itu. Alasan mengapa dia merasa tidak nyaman hanya karena ini adalah kedua kalinya kejadian serupa terjadi pada Yuna Seira. Terakhir kali Yuna Seira juga dibius. Setelah bangun dari koma, dia melihat punggung Kenzi duduk di samping tempat tidur. Kali ini bahkan lebih dilebih-lebihkan. Bukan hanya pria ini yang duduk di samping tempat tidur, tetapi dia bahkan tidak mengenakan kemeja. Tampak tenang dan tak peduli, dia duduk di sana dengan santai dan membaca majalah. Orang ini sangat tidak tahu malu, Yuna benar-benar ingin menendangnya. Di kamar wanita ini, bagaimana Anda bisa tidak mengenakan kemeja? Jangan terlalu banyak berpikir. Kenzi berkata dengan santai sambil membolak-balik buku. Alasan mengapa aku tidak mengenakan kemeja bukan karena aku ingin menjadi penjahat. Kamu mabuk dan muntah secara sembrono. Aku hanya bisa melepas pakaian kotor di tubuhku, termasuk rok kotormu, dan mencucinya. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk hal semacam ini, kamu tidak hanya tidak bisa menyalahkanku, kamu juga harus berterima kasih padaku, karena aku menyelamatkanmu lagi. Setelah mendengar penjelasan ini dan mendengar suara mesin cuci bekerja di luar, Yuna Seira tidak bisa berkata tetapi tersipu. Dia diam-diam membuat wajah sinis di belakang Kenzi, dan berkata dalam hatinya. Bah, kamu pantas dimuntahi. Dia pikir Kenzi hanya licik dan mencoba bermain huligan dengannya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gedoran pintu dari arah ruang tamu, dan terdengar suara seorang wanita dari luar pintu. Nana, apakah kamu di rumah? Kenzi merasa bingung, berbalik dan bertanya dengan aneh. Sudah larut malam, siapa yang akan datang mengunjungimu? Yuna Seira tampak terkejut. Mendengarkan suara ini, seharusnya itu ibuku. Apa, bukankah ibumu di ibu kota provinsi? Mengapa dia datang ke Wakanda begitu larut malam? Kenzi merasa lebih aneh. Di luar pintu, Ibu Yuna Seira, Ratna Galih, mengetuk pintu lagi dengan ekspresi cemas di wajahnya. Awalnya, Ratna Galih tidak akan datang ke Wakanda untuk melihat putrinya malam ini. Tetapi sekitar pukul 7 malam, Ratna Galih menelpon putrinya seperti biasa, dan ingin mengucapkan beberapa patah kata kepada putrinya yang berharga. Tapi perilaku Yuna Seira hari ini sangat tidak normal, telepon tidak pernah dijawab, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Di bawah keraguan, Ratna Galih menelpon kenalan dan teman putrinya di Wakanda, tetapi mereka semua mengatakan bahwa mereka tidak bersamanya dan tidak tahu kemana Yuna Seira pergi. Sebagai seorang ibu, Ratna Galih menjadi cemas. Awalnya, dia enggan putrinya gadis dewasa yang cantik bekerja sendirian di Wakanda. Sekarang putrinya telah kehilangan kontak dengannya, entah kenapa, Ratna Galih, seorang ibu, tidak bisa duduk diam. Meninggalkan segalanya, Ratna Galih berkendara di jalan bebas hambatan selama 2 jam dan tiba di Wakanda. Bang 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 bang. Ketika dia mendengar Ratna Galih mengetuk pintu di luar lagi, Kenzi memandang Yuna Seira dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Ibumu mengetuk pintu di luar, apakah kamu ingin membuka pintu? Yuna Seira buru-buru meraihnya dan berkata dengan panik. Saya tidak bisa membuka pintu. Jika ibu saya masuk, itu pasti akan buruk. Apanya yang buruk? Kenzi tidak mengerti. Apakah kamu bodoh? Yuna Seira berkata dengan wajah cemberut. Kamu telanjang dada, hanya mengenakan celana pendek, dan berada di kamar bersamaku di tengah malam. Apa yang akan ibuku pikirkan ketika dia masuk dan melihatnya? Kenzi mendengar perkataan Yuna Seira, sepertinya benar.
Sekarang Yuna Seira sedang duduk di tempat tidur, telanjang, dan dia hanya mengenakan celana pendek di sekujur tubuhnya. Mereka berdua di kamar, dan memang akan ada kesalahpahaman. Ibu Yuna Seira pasti akan berpikir bahwa dia dan Yuna Seira diam-diam kumpul kebo di rumah. Jika membuat kesalahpahaman semacam ini, itu bisa jadi lelucon besar. Dia takut Yuna Seira akan sangat malu sehingga dia ingin bunuh diri. Namun, ibumu tidak berhenti mengedor pintu di luar. Sepertinya kamu tidak bisa menenangkannya jika kamu tidak keluar, kata Kenzi dengan suara rendah. Selama kita tidak mengatakan apa-apa, dia akan mengira aku tidak di rumah dan akan pergi dengan sendirinya. Yuna Seira juga merendahkan suaranya. Tetapi pada saat ini, Yuna Seira tiba-tiba mendengar suara kunci membuka pintu dari luar ruang tamu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya. Ini celaka, ibuku akan masuk ke rumah, dia pasti membawa kunci pintu. Yuna Seira benar-benar panik, dia melompat dari tempat tidur dengan kaki telanjang, dan buru-buru mendorong Kenzi. Cepat, kamu harus bersembunyi, agar ibuku tidak bisa melihatmu. Kenzi bertanya-tanya. Sembunyi. Saya orang yang sangat besar, di mana saya bisa bersembunyi? Bersembunyi di bawah tempat tidur, cepat, berbaring dan masuk ke bawah tempat tidur. Seolah-olah langit akan runtuh, Yuna Seira sangat cemas sehingga wajahnya yang cantik menjadi pucat, dan dia buru-buru menyeret Kenzi untuk bersembunyi di bawah tempat tidur. Kenzi berkata dengan sakit kepala. Nona Nana, saya bukan pezina, mengapa saya harus bersembunyi di bawah tempat tidur? Selain itu, jika ibumu tahu, bukankah itu akan semakin tidak jelas? Yuna Seira menghentakkan kakinya dengan cemas. Kamu harus mendengarkanku, segera sembunyi. Kenzi sangat enggan, tetapi Nona Yuna langsung menariknya keras, memaksanya untuk masuk seperti tikus di bawah tempat tidur. Selama waktu singkat itu, Ibu Yuna Seira, Ratna Galih, sudah membuka pintu dan memasuki rumah. Melihat putrinya telanjang, dia mengenakan pakaian dalam dan tarik-menarik dengan Kenzi di kamar tidur. Sementara Kenzi juga telanjang dan hanya mengenakan celana pendek, Ratna Galih tiba-tiba terkejut. Nana, apa yang kalian berdua lakukan? Ah. Yuna Seira malu pada awalnya, dan kemudian menjelaskan dengan wajah memerah. Bu, jangan salah paham, dia dan saya tidak melakukan apa-apa. Benarkah? Ratna Galih jelas tidak percaya, dan menatap Kenzi dengan curiga. Kenzi memiliki ekspresi putus asa di wajahnya, jadi dia harus dengan paksa menjelaskan. Halo Bibi Ratna, Nana dan aku memang tidak melakukan apa-apa.